Sallallahu ala Muhammad. Artis berkumis tebal, bertato, badan tegap, berotot, metal, begitu sampai ke depan Ka'bah meleleh air mata. Tanya, kenapa nangis? Aku tidak tahu mengapa menangis. Tiba-tiba hati ini rasanya remuk, redam, hancur, berkeping. Ibu-ibu di sebelahnya nangis juga. Ibu nangis kenapa? Uang habis belanja, Pak Ustaz. Jadi rupanya motivasi menangis ini macam-macam. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talali. Kalaulah bukan karena cinta, tak mungkin akan tumpah air mata. Wala ariqta li dzikril bani wal alami. Dan tak mungkin engkau berjaga malam suntuk mengingat bani wal alam, nama pokok kayu dan gunung, mengenang. Inilah membangkitkan semangat tempat. Nation, bangsa, nasionalisme, suku, nasionalisme, bahasa, nasionalisme, tempat, mengenang tempat, meleleh air mata. Apa kata pepatah orang Melayu? Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Tempat jatuh aja kita ingat, apalagi tempat berulang mandi, tempat yang paling sering. Mungkin adik-adik tidak semuanya asli orang Surabaya, ada orang Kalimantan, orang Banjar, ada orang Makassar, Sulawesi Selatan, kota yang paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Ada dari Papua, Nabire, ada dari macam-macam datang kemari. Tapi setelah nanti pulang ke kampung halaman asli, ketika nonton berita tentang Surabaya, meleleh air mata. Kenapa? Mengenang. Kau sudah cinta kepada tempat kebangsaan. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau sudah bersyahadat tidak lagi cinta kepada bangsa, kita tetap cinta bangsa kita. Kamu sukunya apa? Jawa. Kamu tinggalnya di mana? Di Surabaya. Kamu orang apa? Batak. Dari mana? Tapanuli Utara. Kamu orang apa? Saya orang Makassar. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Nah, maka ini cinta kepada negeri. Makanya ada ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta negeri bagian dari iman. Tapi tidak mentang-mentang sudah cinta negeri, nasionalisme, lalu membenci orang yang berbeda dengan kita. Nabi Muhammad itu sukunya tetap disebut. Apa suku Nabi? Quraisy. Maka disebut di ujung nama Al-Quraisy, suku Quraisy. Tempatnya yang paling dicinta Makkah, Madinah. Nah, ini semua adalah tidak menghalangi cinta negeri, tidak membatalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَامِ. Bagaimana kau mengingkari cinta setelah kau lihat ada orang yang tak percaya pada cinta? Apa itu cinta? Enggak ada tuh cinta-cinta. Sampai akhir hayatnya tak pernah mencinta, anaknya tak dia cinta, istrinya tak dia cinta. Kenapa? Memang dia tak nikah. Sampai mati, rupanya pernah sakit hati, pernah dulu jatuh cinta sama perempuan, perempuan itu dia pinang tidak diberi, akhirnya dilarikan orang. Sejak itulah hatinya beku, tak bisa mencinta. Sebenarnya dia bukan ingkar pada cinta, tapi dia marah, kemarahan. Makanya kalau kalian pernah marah, ini anak-anak muda ini pernah marah ini, sampai lontong sayur dingin, duduk di kantin, lontong sayur dingin, teh manis dingin. Kamu enggak makan? Enggak bisa Pak Ustadz, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Terbalik Pak Ustadz, saya sengaja. Kalau jamaah masih sadar berarti masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau saya ngomong salah, dia cuek aja. Terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai. Nah, itu berarti sudah di bawah kontrol, sudah pindah ke alam gaib. Nah, ente kenapa? Ini Pak Ustadz, di telepon nggak ngangkat, di SMS nggak balas, saya galau nih Pak Ustadz. La ilaha illallah. Hatimu selalu dipenuhi cinta pada perempuan. Kenapa kau tak cinta kepada Allah? Kenapa tak cinta pada Rasulullah? Kalau kau cinta pada perempuan, belum tentu dia dapat. Tapi kalau kau cinta pada Allah, Allah akan mengirimkan satu truk perempuan akan datang. Ustadz nih ngomongnya sembarangan. Itu pakai truk, oke kita robah, satu bis akan datang. Satu bis itu 50 orang loh, macam-macam. Ustadz tahu dari mana? Tahu aja lah.
وأثبت الوجد خط عبرات وضعنا مثل البهار على خديك والعنام. Kesedihan menimbulkan dua garis air mata. Saking kan seringnya menangis, maka sampai tercipta seperti garis menetes air mata setiap hari. Sampai akhirnya bagaimana? Penyakit itu misalal bahari ala khaddaika wal anami, seperti mawar kuning dan mawar merah di atas kedua pipimu. Sampai-sampai cinta itu membekas, sampai-sampai susah. Begitulah dalamnya cinta kepada makhluk, cinta kepada manusia biasa. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, setiap tetes air matamu akan dibalas dengan syafaat. Amin. Nih, yang datang pada majelis ini, yang akan mengkaji salawat, yang membahas tentang cinta kepada Nabi, setiap langkahnya dari rumah, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Setiap titik peluh keringatnya, yang jalan kaki kepanasan, yang adik-adik mahasiswa, begitu sampai mati Mesir motor. Saya Pak Ustadz tadi ikut pengajian sama Ustadz, sampai di sana helm saya hilang, sabar. Sendal saya hilang, sabar. Mungkin sendalnya sudah duluan masuk surga. Na'am sara taifu man ahwa fa'arqani wal hubbu ya'taridul lazzati bil alami. Kalau sudah terbayang khayalan dari orang yang kucinta, lalu bagaimana? Sampai aku tak bisa tidur dan cinta itu menghalangi kenikmatan dan kepedihan. Kalau sudah cinta bersarang di kepala, tidur tak bisa lelap, terbayang-bayang siang dan malam. Tapi orang kalau sudah cerita cinta, selalu cintanya kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta akan binasa, cinta kepada kuasa akan sirna, cinta yang tidak akan pernah padam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan cinta. Bagaimana menumbuhkan cinta pada Nabi, Pak Ustadz? Kenali dia. Sahabat Nabi bisa kenal sama Nabi, makan dengan Nabi, sholat dengan Nabi, tidur sama Nabi, musafir sama Nabi, naik onta sama Nabi. Kita bagaimana jumpa dengan Nabi? Baca sejarah Nabi. Makanya kalau ada acara maulid sama Kiai, datang. Acara maulid sama Abi Ihya Ulumuddin, datang. Acara maulid sama Kiai Anu Habib Fulan, datang. Kenapa? Dengan maulid itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti adakan musabaqah, lomba cerdas cermat mengenal Nabi, 100 soal. Juara 1 pergi umroh. Mantap. Jangan pakai first travel. Jangan pakai trapel-trapel yang tak jelas. STJ, status tak jelas, tertipu. Akhirnya diadakan pertanyaan pertama, kelompok 3 siap-siap, 1, 2, 3. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Loh, kok soalnya mudah-mudah ya? Maklum, baru soal pertama. Siapakah nama kakek Nabtet? Baru kak, langsung cepat. Pertanyaan ketiga, siapakah nama bidannya? Mulai mereka bingung. Wah, ini udah gak sulit nih. Padahal di situ diceritakan lengkap. Oleh sebab itu maka kenali Nabi SAW dengan sejarah. Pulang dari sini, adik-adik beli buku judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Ustadz, 40.000 itu mahal, kami gak sanggup. Mudah, puasa aja 4 hari. 40.000, tahan 4 kali makan lontong sayur. Punya buku. Nanti bukumu itu, Ustadz, bukunya saya sudah punya tapi masih bersampul plastik, berarti belum baca. Adakan bedah buku. Yang malas baca buku, bedah buku Ar-Rahiq Al-Maktum di Masjid ITS. Bedah buku, kaji tentang sejarah Nabi Muhammad, kaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada saya potong-potong beberapa kepingan-kepingan penting. Bagaimana kelahiran Nabi Muhammad itu? Wabata iwanu kisra wahwa munsadi'un kasyamli ashabi kisra ghaira multaimi. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, hancur istana Kisra, runtuh. Raja Persia
yang berkuasa dua blok. Blok barat Roma, blok timur Persia. Raja Romawi namanya Kaisar, Raja Persia namanya Kisra. Ketika Nabi Muhammad lahir, hancur runtuh istana Kisra. Ini diceritakan dalam syair Burdah. Nah, bagaimana runtuhnya itu? Sebagaimana pengikut Kisra terpecah belah. Di mana Raja Kisra itu sekarang? Mati. Kerajaannya di mana? Itulah kerajaan Iran, Isfahan. Hancur. Salah satu orang pengikut Kisra sakit hati karena Nabi Muhammad sudah menghancurkan kerajaannya. Kata dia, Nabi tidak ada menghancurkan langsung dengan pedang, mukjizat dari Allah. Hancur. Dan kemudian pengikut-pengikut Kisra kocar-kacir, akhirnya masuk Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Datang satu orang pura-pura masuk Islam, dia ambil pisau, diam-diam dia tikam jantung Umar bin Khattab. Meninggallah Umar, mati syahid. Yang membunuh itu adalah anak-anak murid keturunan daripada kerajaan Kisra. Laki-laki itu bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah yang menikam Sayyidina Umar ibnul Khattab, mati syahid. Wan naru qabinatul anfasi min asafi alaihi wan naru sahil aini min sadami. Ada api abadi yang tidak pernah padam. Kalau olimpiade itu dinyalakan obor dari api abadi, masih hidup sampai hari ini di Persia. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, api itu tiba-tiba padam. Boom. Heran tukang-tukang sihir, kenapa padam? Ada orang hebat sedang lahir sekarang. Di mana? Di Jazirah Arab. Itulah dia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Wan nahru sagil aini min sadami. Sampai-sampai air sungai Efrat lupa mengalir. Air sungai Efrat yang mengalir lupa mengalir. Ungkapan syair yang luar biasa. Jadi ternyata adik-adik yang pandai menulis syair puisi, dengan syairmu kau bisa dapat syafaat dengan syair. Nanti buat juga lomba menulis syair. Tapi lomba menulis syair mengagungkan Islam, bukan mencaci maki Islam. Nanti kau masuk penjara. Sallallahu ala Muhammad.